Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Jadi di video kali ini kita akan berbagi pengalaman tutorial penyulaman ala sahabat tani. Oke. Jadi berikut langkah-langkahnya supaya sulaman kita itu subur, cepat tumbuh besar sahabat tani ya. Yang pertama sahabat tani, kita usahakan pakai polybagan sahabat tani, bibit polybagan. Ini sulaman sekitar 2 bulan yang lalu sahabat tani ya. Alhamdulillah sudah pecah cabang hanya 2 bulan sahabat tani ya. Hanya 2 bulan sudah pecah cabang. Dari awal dia ya paling tingginya segini sahabat tani ya. Usahakan jangan terlalu kecil juga sahabat tani ya. Jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil biasanya sahabat tani, petani kopi itu paling paling rentan kalau misalkan melakukan penyemprotan pada kebun. Kemudian ini biasanya sulaman itu kena sahabat tani ya. Jadi usahakan agak tinggi. Kalaupun dia bibit kita itu pendek, jangan sampai rumput itu terlalu tinggi. Jadi nanti sulamannya nggak kelihatan sahabat tani ya. Oke sahabat tani, setelah yang pertama tadi, usahakan bibit polybagan agar bisa tumbuh dengan cepat. Nih 2 bulan sahabat tani ya, 2 bulan udah seperti ini. Itu ada juga yang kecil kemarin itu ya. Kemudian sahabat tani, setelah 2 bulan itu, kalau pengalaman pribadi saya itu dilakukan pencangkulan ulang sahabat tani. Kenapa dilakukan pencangkulan ulang? Karena di sekitaran sini itu sudah dikelilingi oleh akar-akar kopi tua nih. Nah ini contohnya. Jadi akar-akar kopi tua itu sudah meluas gitu kan. Jadi kalau dicangkuli, nutrisi yang di sekitaran sulaman itu akan diperoleh oleh sulaman kita. Nah ini juga sahabat tani ya, kalau bisa, kalau sahabat tani itu melakukan penyulaman, misalnya kebun sahabat tani itu melakukan pola penyetekan ya. Jadi usahakan ini Robinson ini cukup bagus untuk melakukan penyulaman sahabat tani, karena daun sama batang itu bisa menyimpan air dengan banyak. Jadi kalau terjadi kemarau, ini biasanya masih subur gitu ya. Nih ini yang tahun kemarin sahabat tani ya. Satu tahun sudah bisa di stek ini sebenarnya. Cuman belum sempat kita melakukan penyetekan karena kemarin itu masih agak pendek. Kemudian sahabat tani, setelah dilakukan pencangkulan tadi, ini nanti setelah dilakukan pencangkulan akan kita pupuk di sekeliling penyulaman kita ini, di sekelilingnya. Setelah dilakukan pemupukan boleh ditimbun, boleh ditabur aja. Biasanya saya menggunakan pakai nitrea sahabat tani, pakai nitrea sahabat tani. Nitrea aja, nggak usah pakai pakai mutiara. Jadi cukup nitrea. Nih dilakukan pencangkulan, penggemburan ya sahabat tani, di dekat-dekat penyulaman kita tuh. Nanti dia cepat suburnya. Nih ini kita berbagi pengalaman dari yang sudah sahabat tani ya. Karena kalau tidak dilakukan pencangkulan itu biasanya susah, cepat besarnya itu susah sahabat tani. Karena ya tadi akar-akar dari batang kopi yang besar ini malah ini berbagi nutrisi sama penyulaman. Sedangkan penyulaman ini kan kayak istilahnya itu kayak bayi, belum bisa dapat makanan yang banyak. Jadi kalau dicangkul dia aman. Nih. Kemungkinan sahabat tani, kalau sudah dilakukan cara seperti ini, insya Allah 1 tahun dengan bahan polybagan ataupun penyulaman itu sekitar segini lah ya, segini tingginya, sekitar 2 kilan, itu 1 tahun udah bisa dilakukan penyetekan sahabat tani ya. Nih kita lihatin sahabat tani, ke sahabat tani yang udah di stek punya kita ya. 1 tahun udah bisa dilakukan penyetekan tuh. 1 tahun, cuman ya ini karena baru di stek, posisinya masih kecil. Kalau tidak dilakukan pencangkulan jadinya ini sahabat tani. Nih tuh bantet, udah itu kan
namanya fungsi pencangkulan itu biar tanahnya gembur. Kalau tanahnya gemburan ini kan, kalau tanah lama ini kita biasa menggunakan herbisida sudah keras nih, sudah keras. Jadi insya Allah kalau sudah dilakukan penyulaman kebun sahabat tani nggak akan seperti ini. Nah, ini kan mati, ini belum kita sulam karena baru ini kematian pada tanaman kita karena terkena jamur tuh. Ini sahabat tani ya, tuh pecah cabang. Ya ini belum pecah cabang karena bibitnya agak tua nih, tuh udah keras. Nih. Ya, ini sudah besar. Kita kalau sudah besar seperti ini cukup dilakukan pencangkulan di sekeliling agak jauh sahabat tani, karena kan kalau di dekat-dekat batangnya itu sudah akar kopi ini biasanya. Dia agak jauh. Ini sebenarnya udah bisa di stek sahabat tani ya, cuman kita belum punya bibitnya. Nih. Nih. Karena penyakit pada petani kopi zaman sekarang itu males nyulam. Ini penyakit udah mati nih. Sudah 1 tahun lebih. Ini baru sempat melakukan penyulaman. Nah, ini cangkul kita. Nih. Kita gemburkan. Tuh. Ini akar semua kan. Untuk akar kopi yang lain ini. Ini yang enggak dicangkul. Oh, masih hidup nih. Semoga nunas dia. Nih sahabat nih. Jadi banyak kopi yang mati juga. Kalau dilakukan pencangkulan nih insya Allah subur. Pecah cabang ini sudah mulai ke cabang kedua. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat tani kita melakukan penyulaman di kebun kita sahabat tani ya. Oke sahabat tani, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, see you next video sahabat tani.